Pernah kan kamu bertanya-tanya apa saja material yang dibutuhkan untuk membuat satu unit mobil? Berapa banyak pula komponen yang dibutuhkan untuk merakitnya? Seperti diketahui, ada banyak bagian pada satu unit mobil saja. Mulai dari bagian-bagian besar, hingga bagian-bagian terkecil, seperti baut dan seal. Untuk satu unit mesin bersilinder 12, dirakit dari 14.000 komponen. Tapi jumlah ini terhitung sangat banyak, mengingat mesin yang dibuat relatif. Untuk beberapa produsen otomotif sendiri, komponen-komponen ini tidak semuanya dibuat sendiri. Dikatakan, beberapa komponen seperti jok, roda kemudi, kaca depan, lampu depan, diproduksi oleh rekanan. Sementara bagian penting seperti mesin dan transmisi, dibuat sendiri oleh mereka. Setiap komponen ini dirakit dengan metode yang presisi. Dalam arti, di sana melibatkan pekerja-pekerja ahli serta mesin-mesin canggih. Perakitan mesin pembuatan produk otomotif kendaraan ringan untuk produk massal harus benar dan hati-hati. Tindakan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa mesin berfungsi dengan baik. Tindakan tersebut diperlukan untuk menjamin keselamatan dari pengguna produk otomotif tersebut di jalan raya maupun di luar jalan raya. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan perakitan produk otomotif umumnya dilakukan dengan menggunakan bantuan mesin. Penggunaan teknologi ini mampu menghadirkan akurasi yang tinggi dalam praktiknya. Selain itu, penggunaan teknologi produksi massal semacam ini juga sangat membantu dalam efisiensi waktu produksi. Beberapa pengendara mobil dengan berbagai alasan lebih memilih untuk memperbaiki mobil dengan tangan mereka sendiri. Dalam kasus ini penting untuk mengetahui urutan pembongkaran dan pemasangan mesin. Pertama-tama penting untuk memahami bahwa itu tidak mungkin dilakukan tanpa biaya. Bahkan jika Anda tidak berencana untuk mengganti suku cadang, Anda harus memasang gasket baru saat memasang, kecuali bila gasket tidak rusak atau tertusuk. Kondisi mesin yang mengalami overheat menjadi penyebab utama mobil harus turun mesin. Pastinya ketika mobil overheat dan terus dipaksa untuk berjalan maka akan membuat mobil mogok. Akibatnya ada berbagai kerusakan lainnya seperti kepala silinder melengkung, bercampurnya oli dengan air dan berbagai gangguan pada mesin mobil lainnya sehingga harus dilakukan turun mesin. Anda mungkin juga memerlukan sealan untuk mesin, yang dapat digunakan sebagai pengganti gasket. Kunci momen, diperlukan untuk perakitan, dan satu set kunci pas dengan berbagai ukuran. Selain itu, akan membutuhkan banyak waktu luang, karena pembongkaran membutuhkan waktu beberapa jam hingga 2 atau 3 hari tergantung pada merek dan kondisi mobil. Mari kita pertimbangkan urutan pembongkaran dan pemasangan motor secara lebih rinci. Untuk menghasilkan tenaga yang besar serta torsi yang meningkat pada mobil, biasanya mekanik atau tuner mulai melakukan perubahan mesin atau engine swap. Pada dunia balap, engine swap memang menjadi pekerjaan yang pasti dilakukan. Tujuannya, tentu saja untuk memberikan tenaga yang maksimal serta memudahkan dalam mengoprek mesin agar bisa dituning dan menghasilkan komposisi yang sempurna. Dalam dunia balap sendiri, khususnya di Indonesia, beberapa mesin sudah menjadi pilihan para tuner. Teknisi profesional dapat melewatkan beberapa langkah yang lebih mendasar yang dijelaskan di sini setelah mereka memiliki rekam jejak, pengalaman untuk dikembangkan. Kami harap Anda Semkain memahami bagaimana pentingnya dalam merakit atau membangun sebuah mesin agar sesuai dengan keinginan Anda. Lantas apa saja yang harus kita perhatikan dalam mesin mobil? Rajin melakukan servis mobil merupakan salah satu perawatan mobil jangka panjang untuk mengetahui bagian mana saja dari elemen dan komponen mobil yang perlu diperbaiki. Sebaiknya, ikuti instruksi perawatan mobil dengan benar dan tepat pada waktunya. Sehingga jika ada salah satu komponen mobil yang mulai mengalami kerusakan, bisa segera diperbaiki dan mobil akan kembali sehat dan tidak rewel. Jika Anda telat saja dalam melakukan servis mobil, maka yang terjadi adalah komponen mobil yang awalnya hanya butuh perbaikan bisa menjadi rusak permanen dan harus diganti dengan komponen yang baru. Dan hal tersebut tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit ketimbang Anda merawat dan melakukan servis rutin mobil secara berkala sesuai dengan instruksi yang diberikan. Hal ini dilakukan agar jika terjadi kerusakan, mesin bisa diperbaiki dan ditangani sedini mungkin untuk mencegah kerusakan lain yang akan membuat performa mesin menurun dan bisa berakibat pada turun mesin. Komponen oli mesin memegang peranan penting untuk menunjang kinerja kendaraan.
Setelah digunakan untuk perjalanan yang lama, cara paling mudah yang dapat dilakukan untuk memeriksa oli mesin, dengan mengecek odometer. Apabila sudah memasuki waktu untuk pergantian oli mesin, maka segera menggantinya dengan oli baru. Selanjutnya, dengan cara mengecek kondisi oli mesin melalui dipstick yang menunjukkan kualitas dan volume oli dari luar mesin. Bila volume oli di bawah batas minimal maka bisa ditambahkan oli yang sejenis, dan apabila sudah hitam pekat maka sebaiknya diganti saja. Banyak yang tidak memperhatikan, bahwa peran radiator itu sangat penting untuk menetralisir panas dalam mesin mobil Anda. Dampak buruk air radiator kurang adalah mesin overheat, mogok dan mengalami kerusakan pada komponen internal mesin. Disarankan untuk mengontrol jumlah air radiator pada mobil Anda sesering mungkin. Salah satu komponen menyebabkan mesin mobil kekurangan tenaga, boros BBM atau bahkan sulit ketika ingin dihidupkan, adalah saringan udara mesin yang kotor. Bersihkanlah saringan dan saluran udara dengan menggunakan sikat halus, lap untuk membersihkan debu dan tanah yang tertinggal di kotak saringan. Gunakanlah kompresor angin untuk membersihkan saringan udara. Jika dalam waktu yang lama mesin tidak dihidupkan atau terlalu lama digunakan dalam putaran mesin rendah, seperti dalam kemacetan, maka akan timbul kerak pada mesin. Jalankanlah kendaraan dengan putaran mesin tinggi, 4,000 sampai 6,000 revolusi per menit, beberapa detik untuk membuat kerak tersebut terbakar dan keluar melalui knalpot. Namun lihat kondisi sekitar Anda dan utamakan selalu keselamatan di jalan raya. Mesin mobil mati mendadak adalah konsekuensi jika Anda jarang merawat mobil. Kenali terlebih dahulu penyebab mesin mobil mati mendadak sebelum memahami solusi dan cara mengatasinya. Ketika mesin mati mendadak maka mobil Anda otomatis akan mogok. Situasi ini tentunya sangat tidak diharapkan terlebih bila dalam kondisi terburu-buru dan mobil Anda tiba-tiba mati di tengah perjalanan. Berapa biaya turun mesin mobil? Turun mesin atau overhaul adalah istilah untuk proses pelepasan mesin dari sasis kendaraan untuk selanjutnya diperiksa dan ditangani masalahnya. Perawatan ini adalah bagian dari servis mobil. Dengan melakukan perawatan turun mesin, kendaraan dapat diminimalkan dari risiko kerusakan mesin yang lebih parah dan sekaligus menyelesaikan masalah yang sudah terlanjur terjadi. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan servis mobil, mulai dari servis kecil hingga turun mesin akan beragam, tergantung kepada jenis mobil, jasa pengerjaan, dan penggantian komponen. Tak hanya itu, kualitas spare part juga menentukan harga. Semakin mahal harga spare part mobil, biaya turun mesin tentu akan meningkat. Kemudian, tingkat kerusakan juga menentukan besaran biaya turun mesin. Semakin parah kerusakan, dan semakin banyak part yang perlu diganti, maka biaya turun mesin mobil akan semakin tinggi. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat bermanfaat untuk Anda. See you next time, and bye-bye.